Shalom, selamat malam bro dan sis yang berada di rumah maupun berada di tempat ini. Mari kita berkumpul lagi bersama-sama dalam KDK Online pada malam hari ini dengan The Word of the Merit bagian anak, children. Oke, kita tentu rindu bersekutu bersama Tuhan, kita tentu rindu untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Oleh karena itu, kita naikkan pujian kepada Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang termulia untuk Tuhan. Berikan sorak-soraimu Tuhan. Selamat malam. Kita sebelum membuka, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang setiap melihat anak-anak-Mu yang boleh berkumpul dimanapun kami berada Tuhan. Tempat mungkin boleh memisahkan kami, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika kami mau menyatukan hati untuk memuji dan memuliakan Engkau, tempat dan waktu bukanlah menjadi halangan untuk kami semua, tapi Engkau menyatukan setiap hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Biarlah pada malam hari ini kami boleh mengikuti KDK Online pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya.
Engkau yang memberkati semua peralatan dan segala macamnya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu boleh kami rasakan, hadirat-Mu boleh kami menyatakan dalam setiap hati kami. Sehingga kami yang pada awal menonton dan pada saat nanti selesai menonton, kami bukanlah menjadi pribadi yang sama lagi, tapi kami boleh di-charge Tuhan. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu yang akan dibawakan nanti hamba-Mu, Bro Stanis. Beracaralah Tuhan pada malam hari ini, dan sembunyikanlah kami di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang boleh nampak pada malam hari ini. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, setiap berkat yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita percaya bahwa kita boleh jadi orang-orang yang dimenangkan. Kita boleh jadi lebih-lebih dari pemenang dalam setiap perkara yang Tuhan boleh berikan. Mari kita angkat pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Biarkan musik memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita tenangkan hati kita sebelum kita masuk ke penyembahan. Bahwa Tuhanlah setiap perisai dalam setiap kehidupan kita. Badai boleh mungkin terjadi dalam hidup kita, tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan selalu menopang hidup kita. Mari kita angkat pujian penyembahan ini, Engkaulah perisaiku.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Nama Kau Raja
biasa dalam hidup kami. Lihatlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau membuka setiap hati kami. Hati kami yang mau dibajak Tuhan oleh setiap firman-firman-Mu Tuhan. Yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bro Stanis Tuhan. Engkau yang memberkati bahwa setiap firman-Mu yang boleh disampaikan Bro Stanis bukanlah dari mulut beliau, tapi berasalkan dari Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami yang boleh ditaburkan dengan benih-benih firman-Mu, maka firman tersebut dapat tumbuh dan berbuah, dan kami dapat menghasilkan buah yang banyak Tuhan, yang berdampak bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami, untuk setiap keluarga kami juga tentunya Tuhan. Segala doa kami hanya kami satukan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, shalom semuanya teman-teman. Sebelum kita mulai firman pada malam hari ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Stanis, saya dari komunitas HSM. Yang minggu lalu bawain firman itu adalah pembimbing kami, Om Hanjaya, itu adalah ayah rohani saya. Saya aktif selain di HSM, saya juga aktif di BPK Keuskupan Surabaya dan juga di Catholic Family Ministry CFM sebagai pewarta. Nah, teman-teman, hari ini kita mau langsung masuk pada firman malam hari ini. Oke, teman-teman. Oh ya, teman-teman, nanti kalau kita mau kontak-kontak saya bisa langsung follow IG saya di @stanislaus_adnanto atau cari di HSM juga bisa, atau langsung ketik Bro Stan. Nah, teman-teman, hari ini saya mau buka firman kita dengan sebuah opening ya, teman-teman ya. Hari ini tema yang diberikan adalah tentang bagaimana kita menghadapi word of merit, teman-teman ya. Bagaimana bahwa perceraian itu sesuatu yang memungkinkan terjadi di dalam sebuah keluarga. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya, dan kalau memang kita hari ini adalah seorang anak dari bagian dari keluarga, maka bagaimana cara kita untuk tetap bertahan, bahkan tidak hanya bertahan tapi keluar sebagai seseorang yang jauh lebih besar daripada seorang pemenang. Nah, teman-teman, ada sebuah fakta yang ngomong kayak gini. Kita tuh nggak bisa memilih gitu ya. Kita dilahirkan dan dibesarkan di keluarga mana, ya, keluarga yang seperti apa, dengan tingkat ekonomi yang bagaimana. Dan artinya begini teman-teman, bahwa bukan kehendak kita tuh mau lahir di keluarga yang mana. Nggak bisa gitu ya teman-teman. Sebelum kita lahir ke dunia, kita udah menerawang gitu ya, melihat kira-kira kita ini bakal lahir di keluarga yang mana gitu teman-teman ya. Artinya gini teman-teman, Tuhan itu punya sebuah rencana yang khusus dan unik untuk setiap kita. Kalau kita itu sengaja didesain Tuhan untuk lahir di sebuah keluarga. Nah, berarti kan gini teman-teman ya, keluarga itu adalah gift, pemberian dari Tuhan. Nah, kalau pemberian dari Tuhan itu kan Tuhan selalu memberi sesuatu yang pasti yang baik, bukan memberi yang setengah baik, memberi yang jelek apalagi teman-teman ya. Tapi Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Nah, ketika Tuhan memberikan yang baik, berarti yang baik juga akan lahir dari hal-hal itu. Nah, teman-teman, perceraian dalam hubungan seperti film Word of Merit, saya sempat lihat beberapa episodenya. Ini bagi Tuhan adalah sebuah hal yang lebih menyakitkan daripada peristiwa bencana. Bahkan saking berharganya sebuah relation di mata Tuhan, teman-teman ya. Maka Tuhan pun menggenapi Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Tuhan itu mau mengaruniakan anaknya yang tunggal? Karena bagi Tuhan sebuah relasi itu sangat amat berharga, teman-teman. Nah, perceraian ini kalau kita lihat seolah-olah kita klaim, teman-teman, kita declare bahwa perceraian ini tuh adalah perceraian yang fisik. Ibaratnya antara suami istri, kemudian dia bercerai. Kemudian perceraian ini diakui secara sipil karena Gereja Katolik tidak pernah dan tidak akan pernah mengakui yang adanya namanya perceraian, teman-teman ya. Nah, bukan, perceraian itu nggak hanya itu. Karena perceraian ada dua jenis, teman-teman ya. Perceraian yang pertama, ini perceraian yang berbicara tentang perceraian fisik yang tadi saya sebutkan.
Perceraian yang terjadi ketika memang kedua orang tua pisah, gitu ya, suami istri pisah, ya. Tapi ada juga perceraian yang jenis yang kedua yang banyak sekali dialami oleh orang-orang zaman now, pasangan suami istri saat-saat ini, yaitu perceraian yang bersifat batiniah. Kelihatannya mereka tidak bercerai, teman-teman, tapi tidak ada lagi yang namanya unity atau kesatuan di dalam keluarga itu, di antara pasangan itu, teman-teman, ya. Ya, bisa terjadi karena konflik dan ego yang berkepanjangan. Nah, yang pasti teman-teman, satu hal yang pasti dari dua jenis perceraian ini adalah setiap anak yang hidup dalam perceraian keluarga pasti akan mengalami luka dan membutuhkan sebuah jalan menuju pemulihan. Pertanyaan besar hari ini adalah bukan bagaimana saja kita mengalami pemulihan, tapi bagaimana awalnya ketika kita mau mengalami pemulihan itu kita pertama stepnya harus tahu dulu. Kita harus mengetahui, dan yang kedua adalah kita melakukan laku-langkah yang tepat, teman-teman. Action yang tepat untuk kita bisa enggak hanya struggling, tapi kita bisa survive menjadi more than a conqueror, menjadi lebih dari seorang conqueror atau seorang pemenang. Nah, teman-teman, hal pertama yang mau kita bahas hari ini adalah mengakui dan melakukan penerimaan yang utuh dan sempurna. Itu adalah kata kunci utama atau fondasi utama ketika kita ini menghadapi yang namanya perceraian. Kita sebagai anak, ya, teman-teman, ya. Baik perceraian batiniah maupun perceraian apalagi secara fisik dan secara konkret. Artinya kita di poin yang pertama ini, teman-teman, kita tuh harus mengaccept dulu, menerima bahwa memang ya terjadi kondisi seperti ini di dalam keluarga saya. Bukan kita seolah-olah lupa, seolah-olah tidak tahu. Atau pakai lagunya anak-anak yang lagi ngehits itu, anak-anak muda, ya, pura-pura lupa. Bukan seperti itu, teman-teman. Pura-pura lupa bukan berarti kejadiannya hilang, tetap ada. Nah, banyak anak-anak muda yang mengatakan bahwa, yang merupakan korban dari perceraian, mengatakan bahwa saya baik-baik saja, I'm not a victim, saya bukan korban, dan itu tidak berdampak pada diri saya. Saya itu orang yang tangguh, bukan suatu masalah yang besar kalau terjadi perceraian, dan saya tidak butuh afeksi atau perhatian dari siapapun. Teman-teman, hal ini merupakan suatu kesalahan besar, karena ketika kita tidak berusaha menerima kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan cenderung mencari jalan pintas dan penerimaan-penerimaan di lingkungan atau hal-hal yang lain. Dalam bukunya, teman-teman, saya baca The Children of Divorce di halaman 21 karangan Andrew Root. Teman-teman bisa cari ini, googling atau beli bukunya offline maupun online. Ini buku ini bagus banget, teman-teman, ya. Buku ini menyampaikan, Andrew menyampaikan bahwa perceraian orang tua ini jelas berdampak pada anak-anaknya. Nah, apa dampaknya? Karena paling gampang adalah gini, teman-teman, ya. Perceraian itu menghancurkan yang namanya gambar diri seseorang, self image. Seseorang itu crumbling down, teman-teman, ya, hancur berkeping-keping. Nah, pertanyaannya, ada dua hal besar ketika seseorang itu kehilangan gambar diri. Yang pertama, apa? Pertanyaan besarnya apa? Hilangnya apa? Yang pertama adalah hilangnya tempat berteduh. Saya nggak ngomongin secara fisik, teman-teman, ya, tapi tempat berteduh kita sebagai anak di dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kita kehilangan diri kita sendiri. We lost ourselves, teman-teman, ya. Ketika kita kehilangan diri sendiri, maka kita juga kehilangan yang namanya tujuan hidup. Jadi kita udah kehilangan tempat berteduh, kita kehilangan yang namanya tujuan hidup. Dan ini membuat yang namanya masa depan itu, yang dulunya itu gilang gemilang, ini menjadi hancur, teman-teman, ya. Karena gambar dirinya nggak ada ketika datang ke sekolah, maka udah muncul rasa takut untuk dibully. Wah, ini saya anak dari korban perceraian, dan seterusnya, dan seterusnya. Kehilangan gambar diri ini, teman-teman, merupakan cikal bakalnya hilangnya kemampuan untuk kita tuh berelasi dengan Bapa kita yang di surga. Nah, teman-teman udah tahu kalau kita kehilangan kemampuan berelasi dengan Bapa kita yang di dunia, orang tua kita di dunia, dan orang tua kita di surga, maka yang terjadi adalah ujung-ujungnya ketidakjelasan, teman-teman, ya. Nah, kita kan jadi mikir nih, aku kok kayak begini ya? Apa Tuhan udah nggak sayang sama aku lagi? Tuhan ini beneran ada apa enggak sih? Atau apakah Tuhan ini semena-mena? Yang pasti, teman-teman, Tuhan itu peduli dan care dan menyayangi kita. Jadi jangan. Yang kedua yang mau saya bahas, jangan mencari siapa yang salah dan pembenaran, ya, teman-teman.
Karena Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti yang baik dan buruk, untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Hari ini kita akan belajar fokusnya bukan untuk menghakimi siapapun, orang tua, atau bahkan kita mencari pembenaran. Fokus kita adalah bagaimana mengalami proses pemulihan dari perceraian ini, dan bagaimana perspektif Yesus melihat ya Yesus ini sebagai titik terang di antara kegelapan dan harapan buat setiap kita yang patah hati, yang bingung, dan yang kesepian. Kita akan mengalami sendiri firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bekerja, dan bagaimana Tuhan itu benar-benar memahami secara benar, secara real perasaan dan kehidupan Anda dan saya saat ini. Poin yang saya masuk section yang menu utama teman-teman ya. Yang pertama, kita harus terima perceraian itu benar-benar mempengaruhi kita. Poin A. Santo Paulus menjelaskan pada jemaat di Korintus. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kita harus memahami teman-teman bahwa keluarga adalah sebuah unit utuh yang satu, yang membawa unity atau kesatuan, entitasnya satu. Suami yang mewakili istri, istri mewakili suami, anak mewakili keluarga, dan sebagainya, dan sebaliknya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi perceraian tadi? Maka unity ini tadi teman-teman tidak lagi ada. Dan ini akan membawa dampak pada setiap orang yang ada di dalamnya. Ibarat kalau kita minum jus, ya, airnya bagus, gulanya bagus, coklatnya bagus, ya, misalnya minum jus alpukat, tapi ternyata jus alpukatnya rusak, bosok. Kalau bahasa Surabaya, bosok itu busuk teman-teman ya, sehingga keluar ulatnya. Maka jus itu tidak lagi oke lagi untuk diminum teman-teman ya. Maleakhi 2:15 berkata begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Di sini mau dikatakan bahwa kalau orang tuanya hancur, maka anak-anak yang dibawanya juga ikutan terkena dampaknya, teman-teman. Tuhan itu mencari keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang benar, keturunan-keturunan yang takut akan Dia, teman-teman. Karena itu Tuhan itu sangat membenci perceraian. Bahkan firman Tuhan mengatakan juga di ayat yang ke-16, Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Setiap anak-anak yang mengalami perceraian orang tua juga mengalami kekerasan yang sama. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batiniah. Ya, anak-anak ini apalagi mengalami sesuatu yang kayak bencana hebat di dalam kehidupannya, teman-teman. Dan ini berdampak permanen di dalam kehidupan anak itu. Permanen ini artinya terus-menerus terbawa. Tapi nanti Tuhan akan kasih kekuatan. Kita akan berbicara habis ini. Bagaimana bisa resolve atau keluar dari hal-hal seperti ini, teman-teman. 2. Poin yang B, teman-teman ya. Perceraian itu merobek, mencabik apa yang harusnya tidak terkoyak, teman-teman. Matius 19 ayat 6 mengatakan gini, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Banyak orang yang bilang itu, kalau ada beberapa teman-teman saya yang bilang itu ya teman-teman ya, perceraian itu ibarat mencabut permen karet yang ditaruh atau dilekatkan pada sebuah karpet. Maka tidak semuanya itu dengan mudah terlepas. Ya bagi saya ada benarnya dikit-dikit ya teman-teman ya. Karena membersihkan permen karet dari sebuah karpet, kalau ditempelkan, ditarik, memang ada bekasnya, tapi masih bisa dibersihkan. Nah, perceraian itu bukan hal seperti itu teman-teman ya. Karena jangan lupa, anak itu bukan permen karet. Jadi kalau permen karet mungkin bisa dilepaskan dan dibersihkan dari sebuah karpet, tapi anak ini kan sebuah entitas tunggal, sebuah pribadi yang nggak mungkin bisa dilepaskan atau dibagi sama rata. Jadi anak ini pasti sangat akan berdampak. Harusnya dia tidak mengalami koyakan atau robekan tadi akhirnya, tapi dia mengalami gitu ya. Nah, apa yang dirasakan oleh orang tua berdampak banget ke kehidupan anak. Maka jangan bilang gini, oh ya saya bisa bercerai secara sipil. Yes, tapi bagaimana seorang anak itu bisa dipisahkan? Bisa dibagi dua? Tidak bisa. Atau bahkan dikembalikan ke dalam rahim? Tidak mungkin. Gitu ya.
perceraian membuat kita terpisah dari diri kita sendiri. Jadi harusnya diri kita ini gitu ya. Kemudian karena perceraian, sang anak ini itu terlepas dari dirinya sendiri yang seharusnya, dan dia mengalami ketercabikan di sini, teman-teman. Terpisah, terkoyak dari yang seharusnya satu. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Maka sejak kecil, walaupun mungkin anak-anak itu ya masih kecil, kemudian orang tuanya bercerai, mereka nggak ngerti kalau orang tuanya bercerai. Tapi secara emosional mereka nggak kepengaruh. Mungkin karena waktu itu mereka lagi kecil. Tetapi secara tekanan, dan apalagi ketika mereka beranjak dewasa, maka proses perceraian ini akan benar-benar terasa dampaknya. Dan terlepas apakah perceraian itu dibenarkan oleh Alkitabiah atau tidak, tapi sebenarnya tidak dibenarkan ya. Perceraian adalah kekerasan yang pasti mau nggak mau sedang dialami oleh kita semua. Ya, baik perceraian batiniah maupun perceraian yang secara fisik, perceraian yang nyata gitu ya. Karena orang yang berpisah itu juga terimpartasi dalam kehidupan kita, teman-teman. Jangan lupa ya. Karena jelas saja biasa ketemu ayah dan ibu, papa dan mama, sekarang kok enggak gitu. Nah, bahkan di Mazmur 38 ayat 7-8 dikatakan bahwa tidak ada kesehatan dalam dagingku karena hatiku begitu panas. Nah, dampak perceraian ini begitu luas. Seringkali terjadi lebih luas daripada yang kita sadari. Contoh paling gampang, depresi, kegelisahan, addiction, teman-teman ya, kecanduan, kemarahan, kompulsif yang meledak-ledak gitu ya. Atau bahkan mereka seringkali mencari pengalih perhatian. Ya, mencari yang kita sebut namanya penerimaan, gitu teman-teman ya. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa hal-hal itu terjadi dengan akibat dari perceraian tadi. Seringkali kita mengkaitkan karena gini, oh karena itu dosa ini, karena itu salah pergaulan, karena kurang pinter, karena ini, karena itu. Bukan. Seringkali dosa-dosa yang terjadi, perilaku-perilaku yang terjadi karena adanya perceraian tadi. Dan kita nggak sadar. Gawat ini, teman-teman. Oke, poin yang C. Sekarang pertanyaannya, oke bro, saya tahu perceraian itu gawat. Saya tahu perceraian itu nggak diizinkan sama Tuhan. Tapi kalau udah terjadi, perceraian ini membawa dampak, saya tahu sekarang. Dan perceraian ini begitu luar biasa. Dan perceraian juga bukan cuma perceraian fisik, ya kan? Mungkin nggak cerai loh orang tuanya, dua-duanya masih ada di rumah. Tapi sikapnya lebih jahat daripada orang yang sudah bercerai. Bisa jadi ketiadaan kasih, tidak ada lagi suasana yang harmonis, suasana yang mendukung, tidak ada lagi mesbah doa, tidak ada lagi kasih Tuhan yang ada di situ. Itu sama aja teman-teman, lebih parah ya toh. Tapi apapun yang terjadi, oke, saya tahu itu penting, itu sangat krusial, bro. Terus sekarang gimana caranya? Nah, ini poin yang penting, teman-teman ya. Bagaimana cara kita mengalami kebebasan dari sebuah kehancuran atau sebuah patah hati akibat dari perceraian ini? Yang pertama, teman-teman, ini poin yang C ya. Sekarang kita masuk poin C yang pertama. Saya mau katakan bahasa Inggrisnya ini bagus banget ya. Brokenness is not unrighteousness. Brokenness is not unrighteousness. Artinya gini, kehancuran itu bukanlah suatu ketidakbenaran. Patah hati akibat orang tua bercerai dan sebagainya, itu bukan sebuah ketidakbenaran loh. Itu bukan sebuah jahat di mata Tuhan, bukan. Orang tuanya yang bercerai, yes, itu jahat di mata Tuhan. Tapi si anak ini, korban dari patah hati, hancur, itu Tuhan gak benci. Bukan itu dosa. Karena anak ini nggak tahu, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu disposisinya. Jangan merasa gini, oh ya saya anak hasil perceraian, saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam kenajisan. No. Even kamu, even Anda dan saya hidup dalam kenajisan pun, Tuhan tetap care dengan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Hanya Tuhan membenci setiap dosa kita. Alkitab menggunakan banyak metafora yang sungguh-sungguh berbeda dan luas banyak teman-teman ya. Tapi para teologis ya banyak menggunakan setidaknya ada dua istilah. Yang pertama faktual, forensik. Yang kedua adalah mengenai pemulihan. Dua hal ini adalah hal-hal yang berbeda. Yang pertama, kalau faktual, ngomongin faktual forensik itu artinya adalah berbicara tentang fakta, benar dan salah. Gitu. Yang kedua adalah tentang recovery atau pemulihan dari hati. Ini yang ngomongin tentang pemulihan itu sendiri. Nah, artinya begini teman-teman.
banyak sih ya. Misal nih ya di kisah 24 ayat 15 gitu ya. Pemulihan itu benar-benar terasa nyata di dalam diri kita. Bukan tentang benar dan salah gitu ya, bukan tentang sebuah standar gitu ya. Atau bahkan Alkitab itu menggunakan beberapa istilah suci, misalnya di 1 Timotius 2 ayat 8, Mazmur 44 19, Amsal 29 ayat 1, Efesus 4 22 dan seterusnya. Singkatnya gini teman-teman, ada dua sudut pandang yang mengatakan bahwa forensik faktual itu adalah evaluasi nilai secara eksternal, dan pemulihan ini lagi berbicara tentang kondisi kita secara internal teman-teman ya. Untuk mengalami yang namanya penyembuhan, kita harus dapat membedakan antara kehancuran atau brokenness kita tadi. Artinya kita ini sebenarnya rusak, patah hati. Kalau kayak Alkitab bilang itu kayak remuk hati gitu ya, hancur. Nah, itu lebih tepat teman-teman. Tapi bukan ngomong masalah standar kebenaran. Bukan apakah ini benar atau itu salah, bukan. Gitu ya teman-teman ya. Artinya jadi berarti kita tidak melakukan kesalahan memang, betul. Tapi kita masih harus sembuh, pulih. Karena kita bisa jadi ngomong gini, loh, yang salah kan orang tua saya, yang salah kan papa mama saya, mereka bercerai. Yes, tapi bukan berarti kita tidak dapat dan tidak boleh atau tidak melakukan pemulihan sama sekali teman-teman. Justru kita harus mengalami yang namanya pemulihan. Karena itu kan gini, kenapa kok tadi saya angkat dua hal itu ya, forensik secara eksternal dan juga pemulihan secara internal. Karena gini, seringkali yang terjadi oleh para teman-teman di psikolog teman ya, itu adalah mereka bilang kayak gini, kamu nggak salah kok, nggak apa-apa ya toh, kamu tidak melakukan kesalahan. Ya memang si anak yang orang tuanya bercerai tadi itu memang tidak melakukan kesalahan teman. Perceraian orang tua Anda bukan salah Anda, tetapi sayangnya itu pasti masih berdampak ke kita, masih menghancurkan hidup kita. Kita masih diliputi oleh beban yang terlalu berat teman-teman ya, untuk diangkat, dan bagaikan kayak tali yang disimpul mati, sulit banget untuk dilepaskan ya dalam 1 atau 2 kali konseling gitu. Nggak bisa kita datang ke seorang konselor atau seorang psikiater kemudian kita bilang, keluarga saya, papa mama saya bercerai sejak saya umur sekian, kemudian selesai masalah. Tidak. Nggak bisa teman-teman. Pemulihan itu ada prosesnya, ada progresnya, sehingga pemulihan itu harus dilakukan secara bertahap gitu ya teman-teman ya. Jadi pilihan yang harus diberikan kepada setiap kita yang mengalami perceraian orang tuanya itu bukanlah apakah kita tuh harus mengalami atau kita dengan sadar atau nggak sadar memproses segala sesuatu ya dalam tentang kehancuran atau keremuk redaman hati kita. Enggak, tapi Henry Nouwen dalam bukunya mengatakan bahwa gini, apa yang dilupakan itu tidak ada, dan apa yang tidak ada tidak dapat dipulihkan teman-teman ya. Demikian juga dengan kita ya. Kalau dengan sengaja kita menghadapi kenyataan hancur itu bukan untuk melupakan, tapi untuk mengalami penyembuhan. Ini poin yang penting teman-teman ya. Agak bulat mungkin, tapi teman-teman harus berusaha resapi. Karena baik Anda yang mengalami perceraian secara batiniah maupun perceraian secara fisik, Anda harus mengerti konsep ini. Artinya gini, jangan cerita cuma ya udah deh, saya melupakan kalau saya ini adalah orang tua saya ini bercerai. Saya melupakan rasa sakit hati ini. Yes. Sama tadi seperti pernyataan saya di awal tadi teman-teman ya. Mungkin kita bisa ngomong kalau ya udah diri saya pincang, saya lupa. Tapi hal itu tidak dapat menyembuhkan kondisi kita saat ini. Maka itu bukan cara yang tepat teman-teman untuk kita melupakannya saja. Tapi kita harus belajar bagaimana selain kita menerima, kita harus tetap dipulihkan. Oke ya. Poin yang D sekarang teman-teman ya. Bagaimana cara kita menghadapi datang pada Tuhan setelah orang tua kita bercerai. Pernikahan dan perceraian mengkomunikasikan tentang suatu kasih Tuhan, tentang kasih Tuhan pada setiap anggota keluarganya. Istri mengkomunikasikan kasih Tuhan pada suami, suami juga ke istri, dan dua orang tua kepada para anaknya, teman-teman ya. Orang tua mewakili dengan entah mereka menjadi imam, jadi nabi, baik atau buruk sikap Kristus terhadap anak-anak mereka. Jelas ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ini jelas banget. Realitas ini, kenyataan ini itu terjadi tidak hanya pada hubungan langsung antara orang tua dan anak, tapi juga
terkait dengan hal-hal yang bersifat umum ya, teman-teman ya. Karena itu di Efesus 5:25 sampai 33. Artinya gini, singkatnya bahwa orang tua ini menjadi teladan buat setiap anak-anaknya. Dan jangan sampai kita berpikir begini teman-teman ya. Kalau ada orang tuaku bercerai, maka aku punya maka hidupku harus cerai juga. Enggak teman-teman ya. Salah besar. Ya, tapi potensi itu ada. Saya mau katakan dengan keras, potensi itu ada. Karena apa yang dilakukan orang tua itu seperti video recorder yang dimasukkan ke dalam kepalanya si anak dan kemudian akan di-replay lagi. Nah, ini yang gawat teman-teman ya. Nah, teman-teman mesti bisa resolve kejadian ini. Maka dalam perceraian orang tua ini sedang mau ngasih tahu secara pengalaman, secara action bahwa kasih Allah itu sedang nggak terjadi di dalam kehidupan keluarga itu. Gawat loh teman-teman ya. Karena gini teman-teman ya, waktu saya cari karyawan di perusahaan atau bisnis saya atau cari staff, maka yang saya cari sebenarnya bukan masalah dia pintar atau enggaknya aja. Ya itu ya ijazah itu penting, tapi yang lebih penting adalah pengalaman. Nah sama teman-teman ya, di dalam keluarga ketika seorang anak ini dia mengalami menginternalisasi apalagi perceraian orang tuanya, maka bisa jadi membuat absennya kasih Kristus di dalam dirinya. Dan hal ini yang cukup berbahaya. Dia mengalami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Tuhan itu adalah Tuhan yang menceraikan kedua orang tuanya. Karena kalau ada Tuhan, kenapa orang tuanya bercerai? Itu teman-teman ya. Sikap itu berbicara lebih kuat daripada sekedar berkata-kata. Maka bahkan sampai kalau ini merasuk, maka mereka akan bercerita seperti ini teman-teman. Ngomongnya seperti ini lagunya. Ya, di pikiran mereka, cinta itu nggak akan tahan lama. Kegagalan dalam cinta ini semuanya salahku. Karena orang tuaku seperti ini latar belakangnya. Aku butuh pernikahan untuk aku keluar dari kesepian atau kesendirianku. Aku tidak akan pernah siap menikah karena aku ini anak hasil cerai. Tuhan itu kayak bisa meninggalkanku kapan saja sama seperti orang tuaku. Cintaku itu nggak akan pernah cukup. Aku tidak akan pernah. Dan terus teman-teman ya, ini terus mengalir. Dan semua kata-kata di atas itu adalah kata-kata bohong. Tapi kebohongan ini akan menjadi begitu sangat kuat ketika memiliki sebuah media nyata, yaitu pengalaman tadi. Perceraian ini adalah sebuah lokasi atau tanah subur bagi kebohongan untuk kita ini punya self-hatred, kebencian terhadap diri sendiri. Anak-anak yang mengalami perceraian teman-teman jujur ya, mereka akan mengais-ngais yang namanya cinta kasih. Mereka akan cari cinta kasih seperti lagu-lagu populer ya. Aku jatuh cinta terlalu mudah, jatuh cinta terlalu cepat, jatuh cinta sulit yang bertahan lama, cinta nggak ada yang pernah abadi, kayak macam-macam. Dan yang paling gawat teman-teman ya, waktu di camp yang man, yang woman dan sebagainya, dampak yang paling gawat itu adalah jika anak-anak ini, jika Anda dan saya ini mencari penerimaan di tempat yang salah. Nah ini yang paling gawat teman-teman ya. Karena mereka mikir gini, gimana ya cara saya mencari rumah baru yang mau menerima saya. Dan cara untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa ya udah aku ini cuek terhadap orang lain. Yang ada yang mau care sama aku, ngapain aku care atau perhatian dengan orang lain. Dan kesepian ini never ending, tidak akan pernah berakhir. Karena itu penting teman-teman, pengalaman yang buruk tadi harus kita imbangi dengan pengalaman dari kasih Tuhan, sehingga lama-kelamaan pengalaman kasih Tuhan ini menyelimuti dan jauh lebih besar daripada pengalaman buruk tadi. Ya. Poin berikutnya teman-teman, Tuhan itu memiliki perhatian yang spesial, perhatian yang khusus ya untuk setiap kita. Nah, apa yang kita lihat dalam firman Tuhan sejauh ini? Ini poin terakhir ya teman-teman ya. Apakah sebuah kutukan atas setiap orang yang bercerai? Tidak. Bahkan firman Tuhan itu nggak pernah ngomongin tentang hal itu. Ya. Malahan kita melihat tangan Tuhan yang penuh perhatian untuk Anda dan saya, gitu teman-teman ya. Bahkan jika Anda seorang yang dewasa, firman itu yang firman Tuhan itu firman yang berbicara, firman Tuhan itu firman yang hidup. Ya, Malaki 2:15 adalah Tuhan mengatakan kamu sedang hancur. Tuhan itu bilang kamu sedang hancur anakku, dan Tuhan ingin setiap kita sembuh. Tuhan berkata bahwa aku mau menjagamu, mataku tertuju padamu, dan kamu adalah anakku. Kita harus terus mempunyai pengharapan teman-teman. Pengharapan itu kan matanya ke depan gitu ya. Dan masa depan itu harus selalu baik. Masa depan bersama Tuhan harus selalu lebih baik dari masa lalu.
Kita bisa belajar dan punya jalan yang jauh berbeda dari orang tua kita kok. Kok bisa? Karena kita mempunyai Bapa di surga yang jauh lebih besar kapasitasnya daripada orang tua kita yang di dunia. Matius 7:9-11, di mana seorang ayah akan memberikan apa yang diminta anaknya. Saat minta ikan, nggak mungkin dikasih batu, ya kan? Dan teman-teman perlu tahu, salah satu keahlian Bapa kita yang di surga itu adalah memulihkan, menyembuhkan masalah bukan dari jarak jauh. Teman-teman boleh lihat setiap peristiwa yang Yesus lakukan, yang Yahweh lakukan dan sebagainya, itu adalah Tuhan itu terlibat di dalam terlibat di dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang jauh. Bahkan saking pengennya Tuhan terlibat, Tuhan itu mengutus Yesus turun ke muka bumi, ya. Bahkan dikatakan gini, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Perjalanan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, karena Tuhan bersama dengan kita semua. Kasih sayang Tuhan itu utuh, unik buat setiap kita, anak-anaknya. Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan yang paling keras teman-teman ya, waktu saya gali firman Tuhan, ayat Alkitab mengatakan gini, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Wow, dahsyat teman-teman ya. Penutup dari saya, menghadapi orang lain sesama kita setelah orang tua kita bercerai. Kesimpulannya gini teman-teman, sama seperti pembuka saya tadi bilang bahwa ketika Tuhan itu mengutus kita ke sebuah keluarga dan kita tidak bisa pilih, maka ketika Tuhan itu mengizinkan atau melihat bahwa orang tua kita bercerai, maka sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang spesial. Tuhan itu punya misi yang khusus untuk Anda dan saya, untuk kita jalani. Singkat, untuk kita tuh benar-benar memenangkan peristiwa ini. Dan setelah kita memenangkan peristiwa ini teman-teman, maka kita bisa menjadi pribadi yang terus menjadi kuat ya dalam kesulitan, dan kita jadi pribadi-pribadi yang jauh lebih dari pemenang. Amsal 24 ayat 10-11 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Nah teman-teman, artinya gini, Amsal 24 ini ngomong bahwa firman Tuhan yang ini itu twisting every mind teman-teman ya, memutar balikan setiap apa yang terjadi dalam dunia. Orang-orang dunia berkata setiap anak-anak yang ada di dalam perceraian itu pasti anak-anak yang nggak punya masa depan. Firman Tuhan ini diputar balik. Kalau kita dalam masa kesulitan, kekuatan kita cuma seiprit teman-teman, yang kita nggak bisa lepas, kita nggak bisa naik level, maka cuma kecil. Dan Tuhan nggak pingin kita cuma jadi pribadi yang punya kekuatan yang cuma kecil seupil itu. Tapi Tuhan mau kita membebaskan orang-orang lain yang mengalami hal yang sama atau jauh lebih berat daripada kita. Firman ini ya muncul agar kita dimampukan untuk membantu orang lain melalui jalan yang sama, melawan suara-suara jahat yang sama teman-teman ya, menyembuhkan luka yang sama, membangun iman dan ketekunan yang sama, bahkan jauh lebih besar lagi. Dahsyat. Komitmennya sekarang teman-teman ya, komitmen buat setiap teman-teman yang Anda yang hadir di VD malam hari ini ya. Cari call to action-nya, langkah imannya apa. Yang pertama, cari orang lain yang telah menempuh jalan yang sulit ini. Kita dipanggil bukan cuma supaya kita sendiri yang sembuh ya teman-teman ya, tapi supaya kita juga bisa menyembuhkan orang lain ya. Bukan cuma kita aja yang tahu fakta-fakta ini, orang lain juga. Ernest Hemingway dalam bukunya, seorang penulis yang sangat terkenal gitu. Dunia menghancurkan setiap orang, dan ternyata setelah kejadian itu teman-teman ya, orang-orang kuat ini loh ditemukan dari tempat-tempat yang hancur tadi gitu ya. Singkatnya, memang mengalami perceraian orang tua itu benar-benar sangat sulit. Saya tahu banget gitu ya, teman-teman saya juga banyak yang merasakan. Dan itu tidak mungkin tidak penuh dengan air mata, karena menanggung beban yang begitu sulit, begitu berat. Tapi at the end toh kita lahir menjadi pribadi yang kuat, bukan? Ya kan? Saya ngomong gini bukan saya sok tahu bahwa posisi Anda sebagai seorang anak yang hidup dalam perceraian keluarga itu seperti apa, situasi kondisi orang tua seperti apa, situasi ekonomi seperti apa, kondisi apa yang dialami keluarga Anda. Saya nggak mau jadi orang yang sotoy, sok tahu ya teman-teman. Tapi yang saya tahu pasti itu sangat sakit, jelas.
karena saya melihat teman-teman saya ya sangat sakit gitu ya. Dan yang pasti kalau saya aja tahu rasa sakitnya, apalagi Tuhan yang di atas sana. Tuhan tahu, Bapa kita yang di surga ini tahu rasa sakit yang teman-teman alami juga saat ini. Ya. Dan dengan kasih karunia yang Tuhan yang tidak terbatas itu, Tuhan itu nggak semakin membuat Anda hancur, tapi membuat kita tuh semakin lebih kuat. Bahkan Paulus dikasih masalah, dia jadi lebih kuat lagi. Ya, Paulus menyadari bahwa setiap penderitaan yang dia alami ini membuat dia itu semakin menjadi kuat dan bahkan bisa menghibur mereka yang berada dalam kesusahan yang sama atau kesusahan yang lain. Di 2 Korintus 1 ayat 4. Paulus ini adalah seorang pria yang tidak pernah putus asa dengan kehidupan itu sendiri. Diombang-ambing di laut, hampir dibunuh, masuk penjara dan sebagainya teman-teman ya. Dan bahkan Paulus ini belajar menjadi kuat karena dia lemah. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan Tuhan masih menggunakan Paulus untuk menghibur orang-orang Kristen dalam penderitaan yang sangat parah dan yang pada saat penyiksaan paling kejam di seluruh dunia. Maka teman-teman, pesan terakhir dari saya, call to action-nya adalah selain mencari orang tadi, teman-teman harus cari. Kalau teman-teman hari ini, saya masih belum bisa keluar dari masalah ini, bro. Teman-teman harus cari bantuan dari orang lain yang telah menempuh jalan yang sama. Setelah teman-teman sukses, selesai, teman-teman cari teman-teman yang membutuhkan dan bantu mereka. Ini memang diperlukan kerja keras ya, untuk menemukan anak-anak Kristus, membedakan anak-anak Kristus di antara ilalang. Sulit teman-teman ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena ada Yesus bersama dengan kita. Ya. Yang pasti, carilah komunitas yang tepat, yang terdekat saat ini, dan berjalanlah bersama dengan mereka. Kalau hari ini teman-teman ada di komunitas VD, bersyukurlah, ya kan? Dan teman-teman sudah ada di komunitas yang tepat, aktiflah dalam melayani dan dalam mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Buat setiap teman-teman yang mengalami perceraian batiniah maupun perceraian secara fisik, pesan terakhir buat saya, Anda tidak sendirian, Anda tidak menyedihkan, Anda tidak sendirian ya. Anda layak untuk dikasihi dan mendapat kasih yang spesial dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Anda dan Anda dicintai olehnya. Anda sangat layak. Dia akan membawamu, dia akan menjagamu selalu, dan engkau akan dipakai di sebuah misi yang spesial yang Tuhan sudah gariskan khusus untuk Anda dan saya. Ya, menjadi lebih dari seorang pemenang. Terima kasih. Demikian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kami Tuhan boleh melewati setiap hal di dalam hidup kami dengan senantiasa menyandarkan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan membuat kami boleh melewati ini dengan perkenananmu Tuhan. Kami percaya kalau Engkau boleh izinkan kami melewati semua ini Tuhan, karena Engkau punya maksud, rencana yang indah di dalam hidup kami. Engkau ingin menjadikan kami anak-anak-Mu yang tidak gampangan. Engkau menjadikan kami anak-anak yang lebih kuat. Karena kami percaya setiap kami anak-anak-Mu, Engkau boleh rancangkan masa depan yang baik. Kami boleh melewati semua ini dengan baik Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini yang dibawakan oleh Bro Stanislaus, yang mengingatkan kami kembali Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa berpegang teguh kepadamu Tuhan. Karena Engkau akan membuat kami menjadi anak-anak yang seperti burung Raja Wali, kami lebih kuat untuk terbang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau juga memberkati Bro Stanislaus. Di dalam segala pelayanannya Engkau berkati dia lebih lagi. Di dalam segala apa yang dia lakukan, dia kerjakan, Tuhan berkati. Tambahkan segala hal yang dia perlukan. Biarlah juga Engkau memberkati dia senantiasa penuh damai sejahtera, sukacita. Di dalam segala apa yang dia kerjakan, dia usahakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini juga kami ingin berdoa secara khusus buat Pak Koordinator Umum kami, yaitu Bro Robi Gosal bersama dengan istri Ibu Elis yang barusan
boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau yang senantiasa menyertai keluarga Korobi dan Ceelis, sehingga mereka boleh melewati sampai dengan saat ini. Dia telah melewati 25 tahun pernikahan. Terus Engkau senantiasa berkati dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Engkau berkati segala apa yang mereka usahakan, Engkau senantiasa cukupkan. Engkau berkati dengan anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari-hari selanjutnya senantiasa Engkau tetap menyertai keluarga ini. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kasih karunia-Mu. Mereka boleh menjadi saksi-Mu di mana saja Engkau tempatkan mereka. Mereka boleh menjadi contoh, teladan bagi keluarga-keluarga Kristiani sekitarnya. Tambahkanlah anggur pernikahan yang semakin hari semakin melimpah di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami Bro JJ yang malam hari ini sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang terus mencurahkan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu melimpah bagi Ko JJ dan Celusi serta keluarganya. Tuhan berkati secara luar biasa apa yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam keluarganya. Dan biarlah juga hidupnya boleh senantiasa menjadi saksi-Mu. Di mana saja Tuhan tempatkan, dia boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan biarlah segala yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat keluarga dari Ibu Mary Harjono yang saat ini juga ingin berdoa untuk keluarga dari anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang melawat setiap keluarga dari Ibu Mary, anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya, semua Tuhan berkati. Tuhan pulihkan keadaan keluarga mereka, tambahkan sukacita, damai sejahtera. Berikanlah hati yang mau mengampuni, dan biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Berikanlah mereka teladan seperti keluarga kudus-Mu di Nazaret. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai, tapi kami percaya Tuhan yang tidak pernah selesai terus bekerja di dalam setiap hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau juga memberkati persekutuan doa kami ini Tuhan, KDK, komunitas Fidei. Biarlah semakin hari kami boleh semakin bersama-sama bertumbuh, dan kami juga boleh berbuah, dan buah kami boleh adalah buah yang manis dan boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bro Stanislaus yang malam hari ini sudah memberkati komunitas kami, memberkati kita semua dengan firman yang begitu menguatkan kita semua menjadi seorang anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bro Stanislaus, biarlah pelayanan selanjutnya Tuhan memberkati lebih lagi. Dan ada pengumuman untuk KDK kita minggu depan, di mana minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus, dan di bulan Agustus kita mempunyai satu tema yang baru, yaitu tema tentang perutusan. Dan dimulai dari tanggal 4 Agustus kita akan dilayani oleh C. Yurika Agustina dengan tema Joyful. Berikutnya minggu depannya kita pada tanggal 11 Agustus kita akan dilayani oleh Bambang Purnomo dengan tema Salt and Light. Dan minggu berikutnya kita akan ada Ibu Judy Nuradi yang akan membawakan tema Bearing Fruit. Dan yang terakhir di minggu terakhir tanggal 25 Agustus kita akan dilayani oleh Felix Ali Chandra dengan tema Shepherd. Ya, itu tema kita bulan berikut, dan diharapkan kita semua jangan sampai ketinggalan ya. Setiap minggu jangan sampai melewatkan KDK online Fidei setiap hari Selasa pukul 7:30. Dan jika konten ini sungguh memberkati kita semua, biarlah kita juga boleh like dan subscribe
membagikan juga pada orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Setiap kita boleh menjadi berkat. Kita semua menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang. Yes. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam salah perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bikinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sampai bertemu lagi minggu depan. Malam, Tuhan Yesus memberkati.